Wow, Harap manyang. wow. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan bahas tentang kurikulum Merdeka yang dimana menjadi pusat perhatian bagi seluruh mahasiswa dan seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Nah, yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah tentang bagaimana kurikulum Merdeka itu dan apa saja yang ada di dalamnya dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah, mulai dari kurikulum ini pada satuan pendidikan itu pada jenjang PAUD, SD, dan SMA, bahkan sampai pada perguruan tinggi. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 13. Mulai dari dasar pemikirannya, kerangka dasar dari pemikiran bagaimana kurikulum itu terbentuk, kemudian strukturnya bagaimana kurikulum itu, kemudian capaian pembelajarannya seperti apa, dan perangkat ajarnya. Nanti kita akan bahas satu persatu sampai pada tahap evaluasi. Jadi yang pertama kita akan melihat bagaimana kerangka dalam kurikulum Merdeka itu. Kerangka dasar yang dirubah adalah ada 3 prinsip sebenarnya dari kurikulum sebelumnya, yaitu kita lihat mulai dari standar kompetensi lulusan yang 8 standar itu. Dalam dunia pendidikan ada 8 standar. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Jadi kompetensi lulusan ini artinya sejauh mana pendidikan itu dianggap sebagai dianggap mampu. Itu ketika sekolah itu menerapkan kurikulum, sejauh mana standar yang digunakan dan sejauh mana siswa itu mencapai itu. Itu yang disebut dengan standar kompetensi lulusan. Nah, yang standar yang dimaksud ada 3, standar isi, proses, dan standar penilaian. Standar isinya bisa dilihat, nanti kita coba bahas satu persatu. Isi di dalam kurikulum itu maksudnya ya. Bagaimana isi di dalam kurikulum itu, terus bagaimana proses diterapkannya, kemudian bagaimana proses penilaiannya. Kemudian dari yang 3 itu kita bisa melihat ada 3 modelnya ya. Dan sekarang kita sebut dengan CP, capaian pembelajaran. Kalau di kurikulum 13 namanya KD ya. KD aran, kompetisi dasar. Lamun nani je capaian pembelajaran. Nah, yang ke-8 ini menjadi satu, yaitu kurikulum operasional sekolah atau KOS. Unit teparan nani dari standar yang ada 8 standar itu digabung menjadi nama kurikulum operasional sekolah atau KOS. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, di dalam kurikulum 13 kemarin tidak jauh beda dengan kurikulum yang sekarang, cuma yang menjadi patokan adalah akan terjadi level-level di dalam setiap kelas. Jadi kalau di SD, misalkan kalau kita melihat SD saja sebagai contoh, ini menjadi 3 bagian. Ada 3 bagian. Artinya apa 3 bagian ini? Ada 3 fase. Jadi kelas 1 itu dianggap fase 1, fase A. Kelas 1 dan kelas 2 itu dianggap fase A. Nanti kalau ngajar di SD misalkan ngajar di kelas 1 2 berarti kita akan ngajar fase A gitu. Jadi 3 tingkatan. Kelas 1 2 itu fase A, kelas 3 4 itu fase B, kelas 5 6 itu fase C. Nah, yang di SD ini 3 fase ini dibelajarkan menjadi 2 bahkan 3
proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu dibagi 3. Ada yang berada di dalam kelas, disebut dengan intrakurikuler. Ya, itu kalau kita belajar di dalam kelas sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada namanya ekstrakurikuler. Kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini namanya co-kurikuler, CO kurikuler. Kalau yang pertama ini intrakurikuler, yang kedua ini co-kurikuler, dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Bisa dipahami bahwa proses pembelajaran itu dibagi 3. Yang pertama di dalam kelas, kedua bisa di dalam kelas dan bisa di luar kelas, yang itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga itu berada di luar kelas, di luar jam pelajaran. Bisa dipahami? Nih? Bisa. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ini, pembelajaran intrakurikuler itu artinya kan tadi di dalam kelas. Di dalam kelas ini ada banyak mata pelajaran yang akan dibahas. Kalau di kurikulum 13, dia menggabung menjadi beberapa tema. Artinya dalam proses pembelajaran itu tidak menggunakan mata pelajaran, tapi menggunakan tema. Tapi kalau kurikulum Merdeka ini dia sekarang menggunakan per mata pelajaran. Bahkan pelajaran IPA dan IPS itu digabung menjadi satu. Nah, kita lanjut. Capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini yang disebut dengan KD kalau di kurikulum 13. Jadi apa bedanya kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka? Ini bedanya. Kalau dulu 13 namanya KD, sekarang namanya CP, capaian pembelajaran. KD itu kompetisi dasar kalau di 13, sedangkan di kurikulum Merdeka namanya capaian pembelajaran atau disingkat CP. Kita lanjut. Pembelajaran asesmen. Nah, pembelajaran asesmen ini artinya pembelajaran yang dimulai pada proses penilaian gitu. Asesmen dasar. Asesmen dasar itu sebelum kita mulai belajar atau mengajarkan peserta didik kita, kita harus mengetes dulu dengan sampai mana pengetahuan anak itu. Bisa disebut dengan pretest. Pretest. Sebelum kita ngajar, kita tes anak itu sejauh mana kemampuan literasi dan numerasi, bacaan dan hitungan anak-anak. Nah, asesmen itu diagnosis awal namanya. Diagnosis awal ini akan dilakukan sebelum mulai proses pembelajaran. Misalkan sekarang semester 1, misalkan ada anak-anak kelas 1 yang baru masuk, itu di asesmen dulu. Dilihat sejauh mana anak itu dia bisa menulis, dia bisa membaca, dia bisa berhitung. Itu namanya asesmen diagnosis. Setelah dibuat asesmen diagnosis itu nanti kita akan membagi anak-anak itu menjadi level-level. Ada yang level intervensi namanya, level dasar, level cakep, dan level mahir. Ada 4 level yang akan dicapai dalam proses pembelajaran anak. Ya. Nah, ini bedanya profil pelajar Pancasila dengan kurikulum 13. Kalau di penguatan profil pelajar Pancasila ini disingkat dengan P5 ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 ini diajarkan dalam 1 tahun. Beda dengan intrakurikuler tadi. Kalau intrakurikuler itu diajarkan selama 1 tahun, cuman tetap dia berangsur. Tapi kalau ini misalkan 1 semester itu 6 bulan. Berarti kita ambil 1 materi dari 6 ini, dari 7 ini kita ambil 1. Misalkan dari kelas 1, misalkan kelas seke, nani endian semester 5, berarti kita ambil 1 tema.
gaya hidup berkelanjutan. Misalkan mau ambil gaya hidup berkelanjutan, nanti kita akan menanam padi, mengajarkan anak menanam pohon supaya nanti menanam pohon kan agar hidup berkelanjutan, sejenis itulah. Jadi di kelas itu atau di sekolah itu guru-guru harus mengambil satu tema untuk satu semester. Jadi kalau kelas 1 akan naik kelas 2, berarti dia akan mengambil 2 tema. Satu tema untuk semester 1, satu tema lagi untuk semester 2. 6 bulan, 6 bulan. Dan P5 ini diajarkan di luar kelas. Diajarkan di luar kelas ataupun di dalam kelas. Boleh. Karena P5 ini dia memiliki rapot sendiri, berbeda dengan rapot yang lain. Berarti nanti anak SD itu akan mempunyai 2 rapot. Rapot P5-nya, proyeknya, sama rapot pengetahuan dalam proses pembelajaran itu. Gitu. Nah, mengenai cara-cara pembuatan tema ini nanti laporan-laporannya segala macam ada caranya. Namanya best practice namanya. Saya sebut best practice karena ada praktik baik yang dilakukan oleh anak. Nah, kita melihat dalam kurikulum Merdeka itu ada namanya perangkat ajar. Perangkat ajar itu terdiri dari modul ajar dan buku teks. Nah, perangkat ajar ini artinya perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran, baik itu buku, baik itu modul ajar, baik video serta bentuk lainnya. Nah, modul ajar ini namanya kalau di kurikulum 13 namanya RPP, Rencana Pelaksana Pembelajaran. Jadi sebelum kita belajar, kita harus membuat rencana dulu. Kita harus membuat rencana. Nah, kalau di kurikulum Merdeka disebut modul ajar, bukan RPP lagi. Itu bedanya kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka. Dilihat dari apa namanya, strukturnya juga berbeda. Banyak perbedaan dari kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulumnya Merdeka ini ada ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya yaitu pertama berpusat pada peserta didik. Apa kena berpusat pada peserta didik? Artinya pembelajaran yang dilakukan itu harus sesuai dengan yang pertama, karakter peserta didik, perkembangan peserta didik, terus kemampuan peserta didik, dan kebutuhan peserta didik. Nah, ketika 4 ini atau 5 aspek yang sudah dipetakan, maka nanti pembelajaran itu harus peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran. Kalau sekarang kan, kalau dulu kan biasanya kita sebagai guru atau orang-orang guru terdahulu itu menggunakan cara ngajarnya itu ceramah-ceramah begitu. Tapi sekarang dengan adanya kurikulum Merdeka itu harus siswa yang aktif begitu. Harus siswa yang mencari sendiri materinya, harus siswa sendiri yang mencari pengetahuan. Nah, nanti guru apa fungsinya guru? Yaitu mengarahkan. Ketika berbeda cara anak itu, maka akan diarahkan oleh guru agar dia kembali kepada proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, kontekstual ini menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakter satuan pendidikan dan peserta didik. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita harus melihat proses pembelajaran itu dari segi kemampuan anak, terus lingkungan anak, sosial budaya anak. Jadi di dalam kelas itu ada yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa artinya pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang beragam begitu. Tidak sama dengan kalau dulu kan kita memberikan materi kepada siswa
semua misalkan materi matematika, semua materi itu diajarkan oleh anak-anak itu. Kan anak-anak itu berbeda. Seharusnya guru memberikan materi yang berbeda pula, tidak sama. Karena kemampuan anak berbeda-beda. Tidak mungkin guru memberikan pembelajaran dengan kemampuan anak yang sama, dengan kemampuan anak yang berbeda, dengan materi yang sama. Itu yang sekarang dikomentari oleh pakar pendidikan karena proses pembelajaran itu harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jadi materi-materi yang diajarkan sesuai dengan kemampuan anak. Misalkan anak tidak bisa membaca, tidak boleh guru mengajarkan bagaimana cara membuat kalimat, membuat puisi, karena membaca saja anak itu belum mampu begitu. Tidak mungkin guru memberikan proses pembelajaran disuruh menulis karangan. Itu maksudnya. Jadi pembelajaran itu harus berdasarkan kemampuan anak. Yang tidak bisa membaca, berikan proses pembelajaran yang sekiranya nanti untuk bisa membaca begitu. Kemudian yang ketiga, esensial. Esensial itu artinya materi yang diajarkan tidak semua materi yang diajarkan, tetapi mana yang dianggap penting oleh guru itu yang dibelajarkan kepada murid. Jadi lebih sederhana materinya sekarang. Materi yang diajarkan atau materi yang diberikan kepada siswa harus yang dianggap esensial atau dianggap penting pada diri anak itu gitu. Kemudian yang keempat, akuntabel. Akuntabel ini artinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan data dan realnya begitu. Nanti kalau presentasi di kampus mungkin nanti bisa dipaparkan kurikulum operasional satuan pendidikan itu ciri-cirinya ada 5, yaitu berpusat pada peserta didik, kontekstual pada materinya. Kontekstual artinya sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan lingkungan anak. Jadi pembelajaran yang diberikan itu harus sesuai dengan konteks yang ada di lingkungan anak, sosial budaya anak, dan yang dilakukan sehari-hari kepada anak dengan kontekstual. Esensial itu artinya materi yang dianggap penting oleh guru, itu yang diajarkan. Jadi yang kalau tidak sesuai dengan kontekstual, tidak usah diajarkan, karena siswa menganggap itu tidak relevan dengan kehidupannya begitu. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Artinya kalau dulu itu kita mempelajarkan anak itu sesuai dengan semilih-milih kita, semilih-milih guru. Nah, dia tidak berkoordinasi dengan orang tua, dengan masyarakat, bahkan dengan dinas pendidikan. Kalau sekarang itu seharusnya guru atau sekolah itu berkoordinasi, berkolaborasi dengan para murid atau wali gitu, pada para organisasi, pada masyarakat, terus kepada dinas pendidikan, kepada tim psikolog. Tim psikolog itu penting karena nanti akan melihat asesmen anak, proses kemampuan anak di awal itu. Jadi kalau sekarang ini kita masih belum berkoordinasi dengan tim psikolog, psikiater gitu. Jadi guru itu sebenarnya tidak boleh menjustifikasi anak, tidak boleh menganggap oh anak ini dia berkelainan, anak ini tidak boleh berdiagnosis karena kita bukan spesialisnya begitu. Jadi kita perlu koordinasi dengan tim psikolog gitu. Kemudian selanjutnya mekanisme implementasi kurikulum merdeka. Bagaimana proses pembelajaran pada kurikulum merdeka? Nah, satuan pendidikan yang memilih kurikulum merdeka dapat mengimplementasikannya melalui 3 opsi. Nah, guru-guru kalau di kurikulum merdeka ini dia sekolah diberikan 3 model
dalam kurikulum ini. Itu perlu diingat. Satuan pendidikan yang memilih kurikulum merdeka. Berarti ada pilihan di sini. Ada pilihan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Apa yang diberikan, apa yang akan dipilih? Dalam kurikulum merdeka ini ada 3 opsi. Yang pertama namanya kurikulum belajar. Kurikulum merdeka belajar. Namanya kurikulum merdeka belajar. Nah, kurikulum merdeka belajar itu artinya apa? Kurikulum yang dilaksanakan oleh sekolah yang kemarin menggunakan kurikulum 13 tetap menggunakan kurikulum 13, namun dia harus belajar bagaimana kurikulum merdeka itu, gitu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, kurikulum merdeka ini ada 3. Yang pertama kurikulum merdeka belajar, artinya kurikulum yang diberikan bebas kepada sekolah. Apa bentuk kebebasannya? Yaitu dia boleh memilih, dia boleh menggunakan kurikulum 13 di sekolah, tetapi dia juga harus belajar bagaimana kurikulum merdeka itu, gitu. Terus yang kedua ada namanya kurikulum merdeka belajar. Artinya Ada. kurikulum merdeka belajar ini kurikulum yang seutuhnya dia gunakan kurikulum merdeka itu, tidak lagi menggunakan kurikulum 13. Tuh. Dia tidak lagi menggunakan kurikulum 13. Kemudian ada namanya kurikulum apa yang ketiga? Kurikulum yang ketiga ini dia kalau berbagi namanya, kurikulum berbagi. Kalau kurikulum berbagi ini, ketika sekolah memilih kurikulum merdeka, maka dia sudah pasti menerapkan kurikulum berbagi. Kenapa dikatakan begitu? Karena kurikulum berbagi, proses dan caranya sudah dia menerapkan seperti kurikulum merdeka, gitu. Ketika sekolah menerapkan kurikulum merdeka, sudah pasti dikatakan dia menggunakan kurikulum berbagi. Karena apa? Guru-guru yang mempelajari kurikulum merdeka akan berbagi kepada guru-guru yang lain, akan berbagi kepada sekolah-sekolah yang lain terkait dengan kurikulum merdeka itu. Berarti sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka sudah pasti dan sudah jelas dia termasuk pada kurikulum berbagi, gitu. Nah, ketiga yang ini menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti satuan pendidikan. Nah, yang seperti saya bilang tadi, kurikulum belajar, merdeka belajar. Yang satu ini namanya kurikulum merdeka belajar. Yang kedua ini kurikulum merdeka namanya, kurikulum merdeka. Yang ketiga namanya kurikulum berbagi, kurikulum merdeka berbagi. Jadi bisa dipahami kurikulum yang ada di Indonesia sekarang, kurikulum merdeka itu dibagi menjadi 3. Ada kurikulum merdeka belajar, kurikulum merdeka berbagi. Ya, rananya. Nah, di sekolah saya di SDN 1 Kuta menggunakan kurikulum merdeka. Tidak lagi menggunakan K13. Berarti dia masih pada tahap kedua ini. Kenapa tidak tahap ketiga? Kalau kita sudah menggunakan tahap kedua, otomatis kita menggunakan tahap ketiga. Tetapi kalau sekolah yang menggunakan kurikulum belajar, merdeka belajar, belum tentu dia bisa menerapkan kurikulum merdeka ini, gitu. Itu bedanya yang 3 ini. Evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan. Nah, ada evaluasi yang dilakukan terhadap pembelajaran di sekolah. Ada kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari CP tadi atau
Kalau di K13 namanya KD dan pembelajaran dan asesmen. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan ya, karena terkait waktu. Jadi yang paling esensial pada kurikulum Merdeka ini adalah bagaimana cara menerapkan proses pembelajaran di sekolah. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus diagnosis awal anak dulu. Mencari sejauh mana kemampuan anak dalam membaca, menulis, berhitung, dan memahami suatu bacaan. Setelah ini sudah dilakukan di sekolah, maka baru guru boleh memberikan suatu pelajaran. Dan pelajaran itu harus sesuai dengan kemampuan anak. Misalkan anak tadi yang tidak bisa membaca, guru harus memberikan proses pembelajaran pada tahap anak yang tidak membaca. Tidak boleh lebih dari apa yang anak bisa lakukan gitu. Suruh lalu panu lon. Nanti man lampak doang, dia man tahu masih lalu suruh lalu panu. Nah, itu yang salah dalam proses pembelajaran di kelas biasanya. Mungkin perangkat ajar, tadi modul ajar ya yang dibahas. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi ini artinya kita akan membuat rapot. Nah, rapot ini bisa kita lihat seperti ini. Ada kita? Oke, kita. Ada? Arah. Nah, ini adalah salah satu rapot yang diluncurkan oleh kurikulum Merdeka ini oleh Kemendikbudristek. Jadi tidak jauh beda memang kurikulum ini dengan kurikulum 13. Tapi apa yang membedakan? Kalau kurikulum 13 itu masih dia menggunakan per mata pelajaran, tetapi dalam proses pembelajaran dia menggunakan tema. Kalau di kurikulum Merdeka, dia satu-satu. Dia kalau belajar tentang agama, nanti di rapotnya juga ada agama. Kalau di sekolah mempelajarkan PKN, maka di rapotnya juga ada nanti PKN. Berbeda dengan kurikulum 13 kemarin. Kalau di kelas mempelajari tentang tema, artinya digabung menjadi satu kesatuan. Jadi mata pelajaran itu digabung menjadi satu, itu yang diajarkan kepada siswa. Tapi di rapotnya masih menggunakan mata pelajaran. Itu kekurangannya pada proses pembelajaran pada kurikulum 13. Kalau kurikulum Merdeka ini rapotnya seperti rapot pada KTSP yang dulu di kelas di waktu-waktu kita kelas 1 dulu tahun 2006. Jadi mengenai mengenai rapot ini bisa kita bahas di lain waktu karena waktu kita terbatas. Mungkin ada pertanyaan? Ini ada satu pertanyaan. Coba balik di kerangka kurikulum itu. Satu aja. Yang ini. Nah, dasar Ya. kurikulum. Kerangka dasar kurikulum. Coba balik. Ini kan? Soalnya itu Ya, arah soalnya itu. ya. PT selesai. Ini slide pertama ini. Tidak mau nyala ya? Tidak mau nyan. Tidak ada. Oke, ya, ya. Yang ini. Nah, yang ketiga, paragraf ketiga. Ini. Kita dulu. Itu kan dari struktur profil tujuan pendidikan nasionalnya. Terus coba
deskripsikan kerangka dasar kurikulum yang 3 itu, yang struktur kurikulum, yang kedua pencapaian pembelajaran atau CP, dan juga prinsip pembelajaran dan asesmen. Coba deskripsikan itu, coba jelaskan sedikit. Yang 3 itu aja, Ya. di Nah, bagiannya aja. kalau struktur kurikulum itu seperti yang sudah apa namanya dipaparkan tadi, kalau di SD itu dia menggunakan 3 fase. Ada namanya fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Fase B itu kelas 2 dan kelas 3. Fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Nah, Sampai di sini paham terkait struktur paham, paham. kurikulum ini? Hmm. Ya, kalau di SMP dia hampir sama dia. SMP juga dia punya fase-fase, ya. Di SD juga dia punya fase, di SMA juga dia punya fase. Coba kita lihat. Fase A berada di kelas 1-2. Fase B berada di kelas 3-4. Fase C berada di kelas 5-6. Fase D, tadi kan C di sini, sekarang D. Fase D berada di kelas 7-8. Fase E, dia berada di kelas SMA, dia kelas 1. Kelas 2, fase F. Jadi penggolongan namanya struktur kurikulum ini berbeda dengan kurikulum 13. Ya, dia apa namanya diberikan fase-fase, supaya kita melihat apa namanya kenapa dia digabung menjadi satu. Kelas 1-2 ini fase A. Pertanyaan saya, kenapa fase A itu digabung kelas 1 dan kelas 2? Nah, kembali kepada CP ini. Setelah tadi ada penggabungan kelas 1 dengan 2, kelas 2 dengan 3, kelas 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6. Kemudian ada capaian pembelajaran yang harus dilakukan, yang harus dicapai atau KD dalam kurikulum 13. Apa capaian pembelajarannya? Capaian pembelajarannya itu ada namanya elemen. Elemen yang menjadi patokan guru dalam proses pembelajaran. Nah, elemen itu seperti yang di PAUD misalkan. Dia memiliki elemen dasar, literasi, sains, teknologi, dan matematika. Jadi dia berkaitan dari struktur, kemudian dari CP tadi itu tentang apa namanya? Tentang KD Nah, dalam kurikulum 13 capaian pembelajaran. Jadi kelas 1 dan kelas 2 memiliki elemen yang sama, capaian pembelajaran yang sama begitu. Apa yang membedakan nanti di kelas 1 dan kelas 2? Yang membedakan adalah tujuan pembelajarannya, yaitu yang perlu dirubah oleh guru terkait di kelas masing-masing gitu. Kelas 1 dan kelas 2 itu fase A, tetapi memiliki elemen yang sama dengan kelas 2. Sama dengan kelas 2 begitu. Apa itu elemen? Standar-standar yang harus dicapai dalam 1 tahun gitu. Jadi kelas 1 dan kelas 2 ada materi yang harus dicapai dalam 1 tahun. Dia sama capaian pembelajarannya. Tetapi karena kurikulum merdeka itu artinya diberikan kebebasan guru untuk merubah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu nanti itu diajarkan oleh guru kepada siswa sesuai dengan kemampuan anak gitu. Itu yang disebut dengan berdiferensiasi. Nah,
setelah diberikan capaian pembelajaran kepada siswa pada tiap fase, pada tiap kelas, maka itu nanti akan diasesmen sesuai dengan kemampuan anak. Ya, akan dinilai sesuai dengan kemampuan anak. Timbullah tadi rapot yang ditampilkan tadi. Itulah digabung menjadi kurikulum merdeka atau di dalam sekolah disebut dengan kurikulum operasional sekolah gitu. Itu yang akan dikembangkan oleh guru nanti. Bisa? Bisa. Nanti saya kirim file supaya nanti dipelajari. Siap. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada Siap. Terima pemahaman? kasih. Ya, terima kasih pada Saudara Hairul Anam telah menjelaskan tentang kurikulum merdeka. Ya, Semoga mudah-mudahan bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain. Jika ada pertanyaan nanti siap kita bantu untuk menyelesaikan siap. masalah-masalah yang belum Oke, dipahami. siap. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh.